senang sekali hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi. Nah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada saya melalui kitab Yosua, maka itu saya beri judul renungan pada pagi hari ini, Entering the Promised Land. Sebetulnya saya mau kasih judul Entering the New Normal, ya. Tetapi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti bahwa the new normal itu buat setiap kita orang yang percaya adalah tanah perjanjian, promised land, ya. Itu adalah new normalnya buat setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun, ya, selama 40 tahun bangsa Israel itu di lockdown di padang gurun. 40 tahun di lockdown di padang gurun dan mendapatkan stimulus, tapi bukan dari Mesir, bukan dari negara mana, tapi bangsa Israel mendapat stimulus selama di lockdown, itu dari Tuhan Allah semesta alam ini. Kita-kita yang di New York sangat familiar dengan stimulus, setiap orang mendapat $1.200 satu kali, itu dari pemerintahan Amerika, ya, baik yang pemegang green card maupun yang bukan pemegang green card, semua orang dibagi-bagiin duit 1.200 satu kali saja, ya. Dan kemudian buat orang-orang yang sudah tidak bekerja dapat bantuan yaitu $600 setiap minggunya sampai nanti akhir Juli. Nah, bangsa Israel selama 40 tahun dia mendapatkan jaminan sosial daripada Tuhan berupa makanan, minuman, pakaian, kemudian sepatu yang tidak bisa rusak, biaya melahirkan, jaminan kesehatan, semuanya dijamin oleh Tuhan. Kalau pemerintah Amerika menjamin sampai akhir Juli 2020, itu berarti kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan saja, ya. Sedangkan Tuhan waktu melockdown bangsa Israel di Mesir, Tuhan menjamin hidupnya selama 40 tahun. Bersama saya katakan luar biasa Tuhan kita. Amin. Jadi Tuhan menjamin luar biasa. Nah, ayat-ayat yang kita baca itu tadi bagaimana sekarang bangsa Israel setelah di lockdown selama 40 tahun dia akan masuk kepada era new normal, ya. Dan orang Israel tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari atau apa yang akan terjadi di depannya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa apa yang ada di depan Israel itu adalah suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Buat setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita memasuki new normal, kita harus punya iman. Bahwa new normal itu buat setiap kita orang yang percaya adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan berkata bahwa kehidupan kita itu akan diangkat oleh Tuhan naik dan naik dan naik. Bukan stagnan, apalagi melorot. Ya, Tuhan akan mengangkat hidup kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dari masa-masa lockdown kepada masa new normal, yaitu kehidupan yang jauh lebih baik. Setuju katakan? Nah, apa yang harus kita kerjakan
sehingga kita benar-benar bisa masuk ke promised land itu. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar masuk di era new normal buat kita, masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Yang pertama, dari Yosua pasal 3 ayat yang keempat berkata bahwa kita harus fokus kepada Tuhan dan mengikuti jalannya. Bersama saya ucapkan fokus kepada Tuhan dan ikuti jalannya. 2, 3. Fokus kepada Tuhan dan ikuti jalannya. Mari kita baca Yosua pasal 3 ayat yang keempat. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Coba perhatikan yang merah-merah ini, luar biasa. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ulangi. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya. 1 menit di depan kita, kita belum pernah melalui. 1 jam yang akan di depan kita, itu belum pernah kita lalui. 1 hari di depan kita, itu belum pernah kita lalui. 1 minggu ke depan itu juga belum pernah kita lalui. 1 bulan, 1 tahun, atau berapa lama ke depan itu belum pernah kita lalui. Nah, di mana kita akan masuk ke era new normal, kita belum pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Yosua pasal 3 ayat yang keempat berkata bahwa kita ini harus fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita jalan-jalan mana yang harus kita lalui. Saya suka satu statement yang diucapkan oleh Sidney Mohede dan sering diulang-ulang oleh William Renner, yaitu bahwa segala sesuatu yang dianggap penting, sekali lagi, segala sesuatu yang dianggap penting, maka kita bersedia berkorban untuk meluangkan waktunya. Jadi kalau yang kita anggap penting itu drakor, saya pertama nggak ngerti apa sih drakor. Drakor ternyata drama Korea, ya kan? Satu kali ada orang diajak Zoom, ayo ikut nih ibadahnya Zoom di BMC. Kemudian si istri bilang begini, terus film saya gimana? Ya kan? Apa nggak bisa itu ibadahnya dirubah jamnya? Saya kan nggak bisa lepas nih dari drakor saya, ya kan? Artinya apa? Drama Korea itu lebih penting daripada yang lain-lainnya, sehingga dia bersedia meluangkan waktu berkorban untuk drakor itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam kehidupan ini kita jangan main-main. Kita harus fokus kepada Tuhan, sehingga kita tahu jalan-jalan apa yang harus kita tempuh, jalan-jalan mana yang harus kita lalui, sehingga kita bisa benar-benar masuk kepada tanah perjanjian masa depan yang cerah, kehidupan yang jauh lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Nah, kalau bicara soal cari Tuhan, itu bukan soal melulu soal berdoa, minta, dan minta. Tidak. Cari Tuhan itu menyembah dan memuji Tuhan. Cari Tuhan itu punya waktu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Baca Alkitab, merenungkannya, menyembah, dan memuji Tuhan. Itu artinya kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Percayalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya masih bisnis, saya punya koneksi dengan para pejabat, maka bisnis saya menjadi amat sangat lancar karena saya punya koneksi. Tapi bayangkan, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, maka kita akan banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Jadi waktu saya bisnis, selain saya punya koneksi dengan pejabat, koneksi pertama saya itu adalah Tuhan. Saya dan istri dan juga anak-anak, kemudian juga karyawan dan karyawati saya selalu memulai
pekerjaan itu dengan ambil waktu paling sedikit 30 menit untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bukan minta-minta. Kami tidak minta-minta, tapi menyembah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya banyak pengalaman dengan Tuhan. Saya tuh jarang minta-minta untuk keperluan diri sendiri atau keluarga. Saya lebih penting menyembah, memuji Tuhan, dan saya minta-minta berdoa untuk kepentingan jemaat maupun untuk kepentingan kota ini dan Amerika. Jadi saya hampir jarang minta-minta untuk kepentingan diri maupun keluarga. Ya. Tetapi karena saya fokusnya kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan memberikan kemudahan kepada saya, dan Tuhan menunjukkan jalan-jalan apa yang harus ditempuh, jalan mana yang harus dipilih. Ada satu pujian, ketika aku hadapi persoalan ini, aku tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, ya kan? Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan tahu jalan-jalan mana yang harus kita tempuh, jalan-jalan mana yang harus kita pilih. Itu hal yang pertama. Yang kedua, agar supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian itu dengan summa cum laude, dengan finishing well, dengan finishing strong, maka yang kedua, Alkitab berkata supaya kita hidup ini di dalam kekudusan. Di dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima, dengan kata lain, jangan sampai kita bereaksi dosa. Kata kudus itu artinya dalam kehidupan ini jangan sampai kita bereaksi dosa. Mari kita lihat Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Yosua pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang lain berkata bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Lihat ayat ini, saudara. Tuhan mau setiap kita kudus, sehingga waktu kita kudus, kita akan bisa melihat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan dari padang gurun menuju tanah Kanaan, maka orang-orang Israel akan dihadapkan kepada banyak masalah, banyak persoalan, banyak pilihan, dan banyak pencobaan. Tuhan mau ketika kita melihat godaan-godaan, pencobaan, masalah, jangan sampai kita bereaksi dosa. Kata kudus sekali lagi, kita tidak bereaksi dosa atau jangan sampai bereaksi dosa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ini harus kita ketahui, kita sadari sampai hati kita paling dalam, bahwa yang nomor satu buat Tuhan itu adalah kualitas. Bersama saya ucapkan kualitas. 2, 3, kualitas. Ya. Kalau kita misalnya pergi beli beras, pasti kita cari beras yang kualitas bagus dan harganya murah, ya kan? Kalau harganya enggak sampai murah, agak mahal, ya enggak apa-apa. Asal aku dapat beras yang berkualitas bagus. Setiap kita suka dengan kualitas yang bagus. Tuhan suka dengan anak-anaknya. Tuhan suka dengan umatnya yang memiliki kualitas yang bagus. Buktinya, waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjadikan manusia sedemikian rupa berkualitas bagus, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia yang diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan, mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, tidak ada pertobatan, maka Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan Tuhan murka. Sehingga semua manusia, semua penduduk bumi dimusnahkan, dibinasakan dengan air bah. Masih ingat peristiwa Nabi Nuh? Itu ada di Kejadian pasal 6. Jadi Tuhan marah ketika melihat manusia tidak berkualitas. Tuhan binasakan semuanya, kecuali Nuh dengan istri dan anak serta menantunya. 8 orang itu saja
yang diselamatkan, ya. Nah, kita lihat bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada kurang lebih 600.000 orang. Keluar dari Mesir 600.000 orang, ya. Tetapi yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang. Dari 600.000 orang yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, serta generasi yang lahir di padang gurun. Kurang lebih ada 2 juta orang yang dilahirkan di padang gurun. Mana yang hampir 600.000 orang itu? 600.000 orang yang keluar dari Mesir itu ternyata tidak punya kualitas yang bagus. Sehingga Tuhan matikan. Tuhan binasakan semua di padang gurun. Maka itu ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berpesan, ingat, jangan sampai bereaksi dosa. Hidup dalam kekudusan. Ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pesan Tuhan buat setiap kita. Bahwa sungguh-sungguh di era new normal nanti, ini adalah tanah Kanaan buat kita. Ini adalah tanah perjanjian buat kita. Ini adalah benar-benar masa depan yang cerah buat kita. Ya. Ingat, waktu sebelum masuk tanah Kanaan, mereka sudah mengirim pengintai, dan para pengintai itu melaporkan bahwa memang orang Kanaan itu luar biasa, ya. Jadi tinggi-tinggi, besar-besar, banyak raksasanya, ada 7 suku bangsa, ada 31 kerajaan yang hebat yang ada di tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu punya penghuni, ya kan, 31 kerajaan dengan ratusan kota. Itu semuanya Tuhan mau binasakan untuk diberikan kepada orang Israel. Kenapa orang-orang di Kanaan itu mau dibinasakan? Karena orang-orang di Kanaan juga tidak berkualitas. Ya, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika kita sedang berjalan menuju tanah perjanjian, hari-hari ini, sekali lagi tanah Kanaan itu bukanlah sorga, tetapi tanah Kanaan menggambarkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan terjadi di bumi ini. Sementara Tuhan sedang membawa kita untuk masuk ke tanah Kanaan, mari jangan sampai kita bereaksi dosa. Kemudian, bangsa Israel, saudara, karena mereka fokus kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mereka jaga kekudusan, akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan yang waktu itu airnya sedang meluap, dan merekanya semuanya selamat karena sungai Yordan itu dikeringkan oleh Tuhan, ya. Dan mereka kemudian tibalah di tanah perjanjian di Kanaan. Di depan ada raksasa yang besar, yaitu Yeriko. Kota yang besar, raksasa ada di situ, orang-orang hebat ada di situ. Tetapi ketika bangsa Israel tetap fokus kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, taat akan jalan Tuhan, jaga kekudusan, akhirnya kota yang hebat itu, Yeriko, diruntuhkan, direbut, saudara. Masih ada 30 kerajaan lagi. Dan kemudian mereka menghadapi satu kota kecil namanya Ai. Kota Ai, saudara, kota yang kecil. Dan di situ kemudian orang Israel berubah setia, khususnya ada satu orang bernama Akan. Ya, satu orang bernama Akan, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Israel, di Alkitab berkata begini, bahwa Akan itu kemudian melihat ada satu baju, ya kan, waduh ini baju branded, bagus sekali, buatan Burberry, ya kan, buatan Babilonia, Alkitab bilang begitu. Lihat satu baju bagus, buatan Babilonia. Kemudian ada perak, beratnya cuman kurang lebih 2 kilogram. Dan ada satu batang emas yang beratnya cuman 0,5 kilo. Ya. Akan itu dia nggak jaga hatinya. Dia bereaksi dosa. Padahal Tuhan bilang jaga kekudusan, tumpas semuanya itu. Jangan ada yang kamu ambil, akan tergoda.
Dan dia ambil barang itu 1 helai baju, 2 kilo perak, dan 0,5 kilogram emas yang dilarang untuk diambil oleh Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya orang Israel kalah terhadap bangsa Ai yang kecil. Maka kemudian menangislah Yosua dan ketahuanlah ada orang yang bernama Akan itu yang berdosa. Akibatnya apa? Akan kemudian diambil bersama dengan seluruh keluarganya, dengan anak-anaknya, dan semua ternaknya, semua dibinasakan. Ya, semua dibinasakan. Sekali lagi, Tuhan suka dengan kualitas. Ya, maka itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas itu adalah orang yang tidak bereaksi dosa. Kita lihat bagaimana Yusuf. Ketika Yusuf mendapat godaan dari ibu Potifar, tante Potifar, tidak ada orang, ada kesempatan untuk dia melakukan perbuatan dosa, tapi Yusuf tidak bereaksi dosa. Hari ini, ketika kita sedang menuju era new normal, mungkin kita mengalami gesekan satu dengan yang lain. Ada kemarahan, ada sakit hati, ada kebencian, ada kekecewaan. Mari jangan sampai kita bereaksi dosa. Manusia punya kecenderungan untuk membalas. Saya katakan kalau jahat dibalas jahat itu namanya binatang. Kalau baik dibalas baik itu namanya manusia. Nggak perlu Tuhan Yesus, nggak perlu Roh Kudus. Nggak perlu. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Itu dikerjakan oleh orang-orang dunia. Tetapi anak Tuhan harus tampil beda, saudara. Kalau kita cuma bisa membalas yang baik dengan yang baik, itu dunia bisa lakukan. Tetapi setiap anak Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di BMC, maka kita jangan bereaksi dosa. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang menyakiti hati kita, jangan sampai kita membalas itu dengan kejahatan. Tapi Alkitab berkata, mari kita bereaksi sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni, berkati. Waktu parenting, saya menekankan bahwa hal yang pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak, yaitu intisari daripada Alkitab. Apa itu intisari daripada Alkitab? Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu artinya forgive and forget. Ya, itu hal yang kedua. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya dikatakan begini. Di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sekali lagi, Tuhan itu tidak mau kita hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus bangkit dan keluar dari dosa. Kita bisa jatuh ke dalam lumpur. Tapi mari, kalau kita, janganlah tinggal di dalam lumpur, janganlah tinggal di dalam dosa. Mari kita keluar dari lumpur itu, kita keluar dari dosa itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana di era new normal ini kita benar-benar bisa merebut dan masuk ke tanah Kanaan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengajarkan kepada kita agar supaya kita kuat dan hati kita teguh. Ayo baca statement ini bersama-sama, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita baca Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam satu pasal Yosua pasal 1 ini ada diucapkan sebanyak 4 kali. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa untuk masuk ke tanah Kanaan,
untuk masuk ke dalam masa depan yang cerah dan penuh pengharapan, untuk masuk kepada hari-hari yang akan datang, hal yang pertama yaitu kita tidak boleh kecut hati, kita tidak boleh tawar hati. Tapi kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus teguh? Kenapa kita tidak boleh kecut? Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Semua nih yang ada di tempat ini pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita kemana kita pergi. Ini bukan lip service dari Tuhan, ini bukan hanya untuk memberikan penghiburan kepada kita, tidak. Di dalam perjanjian baru dikatakan setelah kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, dan Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maka itu apapun yang terjadi dan kemanapun kita pergi di hari-hari yang akan datang, jangan pernah kita takut, jangan kita pernah tawar hati, jangan kecut, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Tapi maksudnya meskipun Tuhan menyertai kita, jangan kita mencobai Tuhan. Kalau pemerintah bilang pakai masker, jaga social distancing, ya jangan sembrono, ya. Ada 3 tempat yang paling bahaya di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Yang pertama adalah kantor tempat kita bekerja. Yang kedua adalah restoran. Dan yang ketiga adalah transportasi umum. Jadi ada 3 tempat ini yang sangat berbahaya di mana penularan COVID-19 ini bisa dengan cepat. Artinya meskipun kita nggak takut, kita harus teguh hati, nggak khawatir, tapi kita dilarang mencobai Tuhan. Ya. Nah, pada kesempatan ini, kalau Bapak Ibu suka tamasya dan lain sebagainya, tolong kalau makan, ya tolong dijaga makanannya. Jangan makan buffet, jangan makan yang sharing-sharing, jangan makan yang prasmanan. Misalnya, bawa rawon 1 panci, kemudian semua pada ngambil. Itu nanti bisa klaster penyebaran COVID-19. Atau bawa rujak, kemudian semua pada comot-comot sini sendiri-sendiri. Itu gampang menular COVID-19, ya. Tapi ya terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan bilang, ayo kuatkan dan teguhkan hati kita. Apa yang ada di depan kita, kita jangan pernah takut. Karena Tuhan menyertai kita, ya. Dan ayat yang terakhir, mari kita lihat dari Amsal pasal 24 ayat ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka itu di masa kesesakan ini jangan sampai kita tawar hati. Karena kita akan kecil kekuatan. Dan Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah takut akan masa depan kita. Sungguh Tuhan menjamin masa depan kita, masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan beritahukan dengan jelas bahwa setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyiapkan, menyediakan buat kita adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Dan ayat yang terakhir yaitu Yosua 21 ayat 45, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Dari segala yang baik, saya belum lihat mulutnya, mari sama-sama 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kita baca sekali lagi, kata kaum Israel, kita ganti dengan saya dan sambil menepuk dada kita dengan bangga. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan. Entering the new normal atau entering the promised land, keeper masuk tanah perjanjian yang pertama. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mengikuti jalannya. Yang kedua,
Jangan sampai kita bereaksi dosa. Artinya, jagalah kekudusan hidupmu. Bereaksilah dengan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.